warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PKP semuanya, selamat datang di podcast spesial kita bersama saya Rudi, antar instansi dari Divisi 841 Palembang. Saya bertindak sebagai moderator dan rekan-rekan hebat saya jumlah 3 orang di sini yang berperan sebagai narasumber. Untuk para narasumber saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Buditama, asal instansi Kecamatan Sekarami, Kota Palembang. Terima kasih Pak Rudi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, benarkan saya Rosak Indra Praja, asal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Okan Komering Ilir. Terima kasih. Izin Pak Rudi, perkenalkan, nama saya Tajuddin, asal instansi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Komering Ilir. Terima kasih untuk bapak-bapak dan atas waktunya pada kesempatan hari ini. Untuk sobat PKP semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat serius. Bagaimana rendahnya etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila bisa mengancam ketahanan nasional kita. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke topik utama. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendrik Buditama terlebih dahulu. Begini Pak, untuk kasus apa yang sudah kita pilih sebagai bahan diskusi Pak, dan mengapa kasus ini penting? Terima kasih Pak Rudi. Jadi tim kita memilih kasus tentang korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang melibatkan pejabat tinggi. Kasus ini sangat relevan karena secara terang-terangan menunjukkan kehancuran etika dan integritas pejabat yang seharusnya menjadi contoh pelayan masyarakat justru menyelewengkan dana yang diperuntukkan bagi mereka yang paling membutuhkan. Kasus ini bukan sekedar tentang kerugian negara, tapi juga tentang hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tindakan ini juga langsung melanggar nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah contoh nyata di mana etika dan integritas dilecehkan. Ya, Oke, tepat sekali Pak Hendrik. Sekarang kita ke Pak Rojak. Izin Pak Rojak, bagaimana Bapak melihat kasus ini Pak? Dan sejauh mana kasus ini bisa mengancam ketahanan nasional? Oke, terima kasih Pak Rudi. Menurut saya, ancaman yang ditimbulkan sangat besar Pak Rudi. Kasus ini merusak ketahanan sosial kita. Ketika masyarakat melihat dana bantuan mereka dikorupsi, muncul rasa ketidakadilan yang mendalam. Ini bisa memicu ketidakstabilan sosial, bahkan konflik. Rakyat merasa negara tidak hadir untuk mereka. Selain itu, ini juga merusak ketahanan politik. Kepercayaan publik adalah fondasi utama stabilitas politik kita. Ketika kepercayaan itu hilang karena perilaku korup pejabat, legitimasi pemerintah bisa dipertanyakan. Ini adalah lubang yang sangat berbahaya bagi ketahanan nasional kita. Itulah Pak Rudi. Oke, menarik sekali ya Pak Rojak ya. Sekarang ke Pak Tajuddin Pak. Selain ancaman yang sudah disebutkan, apalagi yang menjadi sorotan penting dari kasus ini Pak? Terima kasih Pak Rudi. Saya melihat ini sebagai kegagalan dalam kepemimpinan Pancasila. Seorang pemimpin Pancasila seharusnya menjadi teladan, memiliki integritas, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam kasus ini, pemimpin tersebut justru menunjukkan egoisme dan kerakusan. Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah untuk mufakat menjadi tidak relevan karena keputusan diambil demi keuntungan pribadi. Jadi, ancamannya bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga dari erosi nilai-nilai dasar bangsa. Kepemimpinan yang tidak berlandaskan Pancasila akan menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan itulah adalah ancaman terbesar bagi masa depan bangsa kita.
Mungkin Oke, itu Bapak. saja. Siap, Bapak. Sangat jelas sekali ya berarti Bapak ya sekalian ya. Sekarang kita ke sesi Ya. yang paling penting, Pak. Sesi selanjutnya yaitu solusi, Pak. Kita sebagai pejabat pengawas, apa yang bisa kita rekomendasikan untuk mencegah kasus seperti ini, Pak? Saya ingin dengar pandangan dari Bapak-Bapak semua, dan kita mulai dari Pak Hendrik. Pak Hendrik, dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Dari sisi saya, penegakan hukum yang tegas adalah kunci hukuman bagi para koruptor. Harus berat dan tanpa pandang bulu. Ini akan memberikan efek jerah dan menunjukkan bahwa negara kita tidak main-main dalam memberantasi korupsi. Mungkin itu dari saya, Pak Rudi. Sa- Saya sangat setuju apa yang diutarakan oleh Pak Hendrik tadi. Ditambah lagi penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Lembaga pengawasan harus diberikan kewenangan penuh dan dilindungi dari intervensi politik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di setiap instansi pemerintah, Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit, Pak. Pendidikan etika dan integritas harus digalakkan sejak dini, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan kerja kita. Integritas harus menjadi nilai utama yang dipegang teguh oleh setiap pejabat, dari level terendah sampai level yang paling tinggi. Mungkin itu saja, Pak Rudi. Yes, ya, Pak. Jadi intinya adalah penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan penanaman nilai etika. Saya juga melihat pentingnya partisipasi masyarakat. Publik harus berani bersuara dan melaporkan jika ada indikasi korupsi. Ini adalah wujud dari kepemimpinan kolektif. Luar biasa untuk pembahasan kita pada kesempatan ini, Bapak-Bapak sekalian. Pembahasan kita hari ini mungkin menunjukkan bahwa etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila adalah pilar utama ketahanan nasional. Ketika pilar ini rapuh, bangsa kita akan mudah goyah. Mari kita sebagai pejabat pengawas berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Terima kasih kepada Pak Hendrik, Pak Rojak, dan Pak Tajudin atas diskusi yang mencerahkan ini, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Sama Pak terima kasih Rudi. banyak, Pak. Siap. Ya, Oke. Dan sama-sama. untuk sahabat PKP semua, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.